Seperti apa hasil HSG saya. Katanya itu di sini karena ada pembengkakan di sini. Jadi satu-satunya harus bayi tabung, karena kalau misalnya mau hamil alami itu peluangnya sudah kecil ya. Hai, Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube saya Amira Sali, dan di sharing time kali ini saya akan ngebahas seputar masih lanjutan dari pengalaman HSG waktu itu. Jadi buat teman-teman yang baru simak video ini, jangan lupa untuk simak video cerita promil HSG saya sebelumnya biar ceritanya nyambung. Jadi buat kalian yang akan melakukan proses HSG nanti bisa dapat gambaran ya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa jadi informasi buat kalian-kalian yang membutuhkan informasi yang saya sampaikan. Oke, langsung aja. Jadi waktu itu setelah kita dapatkan hasil dari HSG saya, kita waktu itu langsung ke dokter kandungan kita ya untuk dibaca. Dan sebenarnya dari hasil lab itu saya sudah dapat gambaran ya seperti apa hasil HSG saya, tapi karena saya masih berharap kalau ini itu masih hidrosalping yang ringan dan masih bisa ada harapan lah untuk hamil alami. Jadi hati saya sedikit sedikit tenang kalau misalnya apa yang saya pikirkan itu bisa sesuai dengan nanti analisa dokter setelah melihat hasil dari HSG itu. Dan setelah antrian itu nama saya dipanggil. Sebenarnya waktu mau masuk ke ruang praktik dokter itu perasaannya sudah campur aduk, pengen nangis, tapi pokoknya campur aduk deh. Jadi untuk melangkah ke dalam ruangan itu sendiri sebenarnya ini tuh kayak langkahnya itu berat banget karena sudah tahu kan ada bayangan kalau hasilnya akan seperti ini. Jadi pas begitu film dari hasil HSG itu ditunjukin, jadi dokter itu nunjukin ke saya kan kalau di sini yang sumbatannya itu di sini karena ada pembengkakan di sini. Langsung di situ saya semakin sedih banget ya. Terus di situ saya bilang, ini gimana dok? Apa solusi terbaik buat saya untuk bisa hamil? Dan dari pertanyaan saya itu dokternya langsung bilang kayak gini. Jadi karena adanya hidrosalping ini makanya kedua tubannya saya itu tersumbat kiri kanan ya. Jadi waktu ditanya seperti itu saya langsung lemes, udah mata ini udah berkaca-kaca. Lalu saya bilang sama dokter kan, pokoknya kalau cerita ini itu sedih banget. Makanya waktu mau bikin video ini itu mikirnya lama banget karena bakalan gak kuat kan kalau harus diceritain lagi. Dan waktu saya tanya sama dokter, ini dok solusinya kayak apa? Terus dokternya bilang solusinya itu jalan satu-satunya harus bayi tabung, karena kalau misalnya mau hamil alami itu peluangnya sudah kecil ya, hampir dibilang tidak ada, karena jalan untuk ketemunya sel telur dengan sel sperma itu sudah tertutup. Makanya itu disarankan untuk bayi tabung. Terus saya bilang kan sama dokternya, kalau untuk alternatif lain dok. Terus dokternya bilang kalau harus inseminasi itu sudah tidak mungkin, karena syarat untuk inseminasi itu minimal ada satu saluran yang sehat. Dengan kata lain, dia itu tidak tersumbat. Dan kalau untuk ibu sendiri kan karena dua-duanya tersumbat, jadi peluang untuk insemnya itu sudah pasti nggak bisa. Dan kalaupun harus dilaparoskopi itu tidak menjamin kalau tingkat keberhasilan hamil alaminya itu akan sukses. Jadi di situ saya langsung semakin down kan. Jadi setelah dengar penyampaian dokter itu, seketika suasana dalam ruang dokter itu hening. Pengen sebenarnya nangis sejadi-jadinya, cuman karena kita masih di dokter ya, jadi tidak mungkin saya itu mau nangis sejadi-jadinya. Jadi di situ ketika itu dokter langsung bilang kalau misalnya ibu belum siap
untuk bayi tabung, oke, kita lakukan tindakan laparoskopi dulu kalau misalnya ibu sudah siap. Tapi lebih cepat lebih baik kata dokter gitu kan, mengingat juga usia sudah nggak muda lagi, karena kalau semakin berumur itu kan cadangan telur perempuan itu juga kualitasnya semakin menurun, makanya disaranin untuk melakukan laparoskopi secepatnya. Terus habis itu dokter juga bilang kalau HSG ini itu bukan hasil yang mutlak dari pemeriksaan dalam rahim itu, karena terjadinya kesalahan itu masih bisa terjadi sekitar beberapa persen. Jadi untuk gold standarnya sendiri dalam dunia kedokteran itu sebaiknya harus dilakukan dengan laparoskopi, karena dengan laparoskopi itu hasilnya lebih akurat dan dia lebih bisa memperbaiki apa saja kerusakan yang atau sumbatan yang terjadi di rahim kita. Makanya dokter itu saranin untuk laparoskopi dulu kalau misalnya belum siap maju untuk bayi tabung. Jadi setelah disaranin kayak gitu, saya sedikit agak tenang, tapi masih tetap dengan perasaan yang campur aduk ya. Dan setelah itu dijelaskan panjang lebar. Terus saya tanya penyebabnya hidrosalping itu seperti apa dok? Terus dokternya bilang ini bisa karena terjadi karena adanya keputihan yang hebat atau perilaku seks bebas. Yang satu lagi saya lupa apa, pokoknya dokter saya itu sebutin ada 3 ya. Cuman dari situ saya mikir, karena sebelum nikah itu saya pernah ngalamin keputihan yang hebat karena penyebabnya itu juga ya. Jadi dokternya bilang sebenarnya hidrosalping itu bukan penyakit ya, karena ibaratnya luka. Kalau misalnya lukanya itu sembuh, otomatis akan meninggalkan bekas. Nah, jadi akibat dari infeksi itu makanya menimbulkan adanya penumpukan cairan di sekitar rahim yang bikin saluran tuba kita itu tersumbat. Makanya sebisa mungkin begitu kita kena keputihan, terutama buat perempuan-perempuan di luar sana, secepatnya untuk segera ditangani ya, karena bisa jadi karena adanya keputihan yang parah itu bisa menyebabkan terjadinya hidrosalping dan menyebabkan kita untuk sulit hamil. Dan untuk gejala dari hidrosalping selain keputihan itu yang saya rasakan biasanya itu ada nyeri ya di salah satu bagian perutnya kita, entah itu di perut kiri atau perut kanan. Biasanya saya di situ ada nyeri yang kadang timbul tenggelam, tapi nyerinya itu nggak berlangsung lama. Dan ketika mau menstruasi itu saya sering ngalamin nyeri perut yang sakitnya itu sangat hebat ya, sampai nyerinya itu tembus ke tulang belakang. Makanya biasanya kalau awal-awal menstruasi itu saya kadang susah mau gerak gitu ya, karena saking nyerinya itu luar biasa. Tapi ini terjadi nggak rutin di tiap bulannya, tapi kadang-kadang aja nyerinya itu muncul. Jadi di sini dokter saya bilang sebenarnya hidrosalping ini kan sifatnya cairannya itu bersifat racun. Kalaupun nanti hamil, dia itu bisa membahayakan embrionya kita karena bisa menyebabkan keguguran, dan ini itu resikonya sangat tinggi. Makanya kalau misalnya untuk kita mau hamil, sebisa mungkin itu hidrosalpingnya sebenarnya nggak bisa dihilangkan ya. Yang namanya cairan juga pasti tetap akan muncul kata dokter begitu. Makanya untuk hasil terbaiknya itu disaranin bayi tabung. Jadi setelah penjelasan dokter yang panjang lebar itu, di situ setelah kita mau pulang, dokter nggak kasih obat apa-apa karena dibilang dokter ini nggak butuh obat atau apa ya. Yang namanya hidrosalping itu segera harus ditangani dengan cara operasi, karena kalau nggak operasi dengan obat-obatan pun itu akan percuma. Jadi setelah kita dijelaskan semua maunya sama dokter, habis itu kita pulang dong dengan hati yang hancur, perasaan itu sangat berkecamuk. Jadi di perjalanan menuju ke rumah itu udah deh, nangis saya itu semakin menjadi-jadi ya. Dan
Pokoknya setelah mengetahui kalau kondisi saya itu seperti ini, 1 minggu itu masa apa ya, masa tersedihnya saya, bahkan sampai detik ini kalau ingat vonis dokter itu ya masih suka sedih. Kok kenapa ya sampai segini amat yang harus saya alami, terus kenapa harus saya. Sampai rumah ditanyain lah sama mama saya, sama adik saya, terus mereka bilang hasilnya bagaimana. Jadi saya tanyakan soal penjelasan dokter gini. Pokoknya orang tua saya, adik saya itu ikutan sedih ya, karena kita juga kan nggak pernah nyangka kalau akan ada hal yang seperti ini. Terus di situ mama saya, adik saya berusaha menguatkan, ya udah gak apa-apa, sabar aja, semoga ada jalan selain operasi gitu kan. Pokoknya keluarga saya itu berusaha untuk menenangkan saya biar saya itu tidak terlalu sedih, dan kita nangis sama-sama. Mereka itu selalu mendoakan semoga saya itu dapat yang terbaik ya dari setiap ujian yang Allah berikan. Dan saya juga sempat menyalahkan diri ya, karena saya nih yang bikin apa ya, selama ini ternyata kita susah punya keturunan itu karena masalahnya ada di saya. Bahkan saking putus asanya, saking merasa bersalahnya, sampai saya itu sudah ngomong ke suami kalau memang kamu mau punya keturunan, ya udah gak apa-apa kalau misalnya kamu mau kawin lagi, tapi dengan catatan lepaskan saya dulu. Tapi di situ luar biasanya suami saya, dia selalu bilang mau ada anak atau tidak ada anak itu tidak menjamin kita bahagia. Selama kita berdua itu bisa rukun, bisa bahagia, kenapa kita harus dibebani dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu? Karena kamu seperti itu bukan juga karena keinginan kamu, ini sudah qadarullahnya. Jadi mau ada anak atau tidak itu mutlak jadi hak prerogatifnya Allah. Dan di situ saya semakin sedih lagi dong ketika suami ngomongnya seperti itu, karena yang namanya perempuan kan, kalau kita tuh biasanya sering merasa gagal ya jadi perempuan kalau misalnya kita belum bisa ngasih keturunan sama suami. Dan tapi di situ suami nggak pernah menuntut saya harus ini itu ya, dan suami saya itu yang selalu berusaha menguatkan, menenangkan saya ya. Makanya saya mau bilang sama pasutri yang ada di luar sana yang sedang menunggu diberikan amanah sama Allah, kita itu jangan saling menyalahkan, kita itu harus saling mensupport, karena proses terjadinya kehamilan itu bukan cuman tanggung jawab dari satu pihak aja ya, baik istri atau suami. Makanya dokter saya itu selalu bilang sama pasien-pasien yang berobat ke kliniknya, penyebab terjadinya kehamilan atau tidak kesuburan seseorang itu disebabkan ada beberapa faktor ya, baik itu dari faktor suami atau dari faktor istri. Jadi 30%-nya itu faktor sperma, 20%-nya itu faktor gangguan ovulasi, 20%-nya itu faktor tuba, 5%-nya itu faktor rahim, dan 25%-nya itu faktor unexplained atau tidak bisa dijelaskan ya. Jadi maksudnya di sini yang tidak bisa dijelaskan, kalau misalnya dari keempat faktor yang sebelumnya saya sebutkan tadi itu tidak terjadi sama kita, bisa jadi ini faktor yang tidak bisa dijelaskan, entah secara medis atau non medis. Ini memang karena mutlak dari kuasa Allah ya. Kalau memang kitanya itu sehat, suami sehat, tapi ternyata nggak hamil-hamil, ya balik lagi ini mungkin
sudah dari takdir Allah atau bagaimana, makanya kita itu nggak boleh saling menyalahkan satu sama lain karena ini itu perjuangan kita bersama, jadi kita berdua harus berusaha sama-sama dan jangan saling menyalahkan satu pihak aja. Dan kalau ditanya saat ini saya lagi jalankan terapi apa, untuk saat ini saya masih menjalani minum herbal alami dulu, karena jujur suami saya itu kalau untuk saya mau operasi kayaknya masih takut ya, karena dia itu belum mengiyakan kalau misalnya saya mau laparoskopi. Jadi untuk mengurangi hidrosalpingnya itu saya masih minum ramuan-ramuan dulu, alternatif dengan minyak jarak. Jadi sejauh ini pengobatan atau cara-cara yang saya lakukan untuk mengurangi hidrosalping saya itu ya masih sebatas itu, karena insya Allah kalau jadi mungkin di tahun depan kalau panjang umur saya akan melakukan operasi laparoskopi. Jadi doanya teman-teman semoga perjuangan kali ini itu nggak sia-sia dan semoga cukup di laparoskopi aja supaya kami bisa diberikan amanah juga. Oke deh, sekian dulu sharing kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita sesama pejuang garis 2, apalagi yang punya kasus seperti saya. Semoga kalian tetap semangat, tetap ikhtiar, dan jangan putus asa, karena semoga apapun yang kita lalui saat ini, perjuangan yang kita usahakan saat ini, semoga bisa menjadi jalan ya untuk kita diberikan amanah sama Tuhan. Sekian dulu sharing kita kali ini, sampai jumpa di next sharing selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah simak video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum dan bye-bye.